Selamat jumpa lagi dengan saya, Bib Paruhum Silalahi. Kali ini kita melanjutkan dengan materi barisan derajat. Suatu graf G dengan vertex-vertex di G adalah suatu himpunan seperti berikut, V1, V2, sampai Vp, dipadankan dengan barisan bilangan bulat tak negatif. Ini DEG, ini singkatan dari bahasa Inggris dari degree ya, degree. Ataupun kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan derajat, derajat V1, derajat V2, dan seterusnya sampai derajat Vp, kita sebut barisan derajat. Barisan derajat. Kita asumsikan vertex-vertex dilabeli sehingga derajat V1 lebih besar sama dengan derajat V2, lebih besar sama dengan, dan seterusnya, lebih besar sama dengan derajat Vp. Derajat terkecil, yaitu derajat terkecil tentu derajat Vp. Derajat Vp ini ya, degree Vp, disebut dengan derajat minimum. Dan kita notasikan dengan delta kecil ini ya, delta kecil G, delta G. Nilai terbesar dari barisan derajat, nilai terbesarnya tentu karena sini sudah diurutkan, nilai terbesarnya adalah derajat V1 ini ya, paling besar karena sudah disusun berurut, disebut derajat maksimum. Dan kita notasikan dengan delta, ini huruf ini kita sebut dengan delta juga ya, delta besar ini, delta besar disebut delta G. Delta besar G ini delta kecil G. Derajat terbesar, derajat terkecil. Baik, kita lihat contohnya, gambar berikut. Ini adalah suatu graf. Jadi graf ini mempunyai barisan derajat, degree sequence. 4, kita susun dari yang paling besar ini ya, 4, 4, 3, 2, 2, 1, 0. Ya, kalau kita lihat tentu di sini ada berapa ini? Berapa vertex? 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, yang paling besar 4. 4 itu derajat V1 bisa ini ya. Derajat V1 ada 2 buah 4. V1, kemudian V2. Ini ya. Kemudian yang derajatnya 3, V3. Yang derajatnya 2, V4. V5. V6 derajatnya 1. Dan kemudian V7 derajatnya 0. Nah, ini yang kita sebut barisan derajat. Sudah diurutkan derajatnya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, delta kecil G-nya dalam hal ini, dalam hal gambar ini, delta G-nya, delta kecil G-nya adalah 0. Derajat minimumnya 0. Dan delta besar G-nya adalah 4, derajat terbesarnya. Derajat maksimumnya, derajat terbesar. Ini derajat minimum, derajat terkecilnya 0, delta G-nya. Demikian. Nah, kita lanjutkan ke suatu teorema. Jika D1, D2, dan seterusnya dp adalah barisan derajat, maka sigma I sama dengan 1 sampai PDI merupakan bilangan genap. Ya, karena gini kita punya teorema ini sebelumnya bahwasanya sigma derajat daripada semua vertex itu merupakan bilangan genap. Jadi ini merupakan bilangan genap jumlah semua derajatnya, dan DI derajatnya pastilah akan lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan P-1. Ya. Lebih kecil dari P-1. Ya. Karena derajat itu paling maksimum P-1, yaitu pada saat suatu vertex terhubungkan dengan semua vertex lainnya. P-1 itu derajatnya. Untuk I antara lebih besar sama dengan 1, lebih kecil sama dengan P. Tetapi tidak berlaku sebaliknya. Tidak berlaku sebaliknya. Ya, Anda harus ingat bahwasanya
bahwasanya jika P maka Q kita seperti ini, itu tidak ekivalen. Tidak ekivalen dengan Q maka P. Ya, jadi tidak berlaku sebaliknya. Sebagai contoh, kita memiliki contoh seperti berikut, barisan S 553210. Ya, kalau kita jumlahkan di sini 10, 15, 6, 16. Jadinya sigma DI-nya merupakan bilangan genap yang jumlahnya 16. Ini ya, ini jumlahnya 16. Jumlahnya 16. Sigma DI-nya. Dan DI-nya lebih besar sama dengan 0, serta lebih kecil daripada P-1, benar. Ya, P-nya 6. P-1-nya 5, benar. Ininya benar. Ya. Tetapi bukan barisan derajat suatu graf manapun. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kalau suatu graf yang memiliki 6 vertex atau 6 simpul, kalau derajatnya 5, artinya dia apa? Terhubungkan dengan semua vertex lainnya. Artinya suatu vertex itu terhubungkan dengan vertex lainnya. Jadi, karena terhubungkan dengan semua vertex lainnya, tidak mungkin ada vertex yang berderajat 0. Kontradiksi di sini. Jadi tidak mungkin ada yang berderajat P-1 sekaligus berderajat 0. Itu nggak mungkin. Ya. Ini berderajat 5, terhubungkan dengan semua vertex, tetapi pada saat lain ada vertex yang berderajatnya 0. Tidak akan terjadi. Itulah kenapa ini bukan suatu barisan derajat. Bukan barisan derajat. Walaupun, katakanlah ini namanya Q dipenuhi. Tidak berarti maka P. Nah, suatu barisan bilangan bulat tak negatif dikatakan grafikal jika barisan tersebut merupakan barisan derajat dari suatu graf. Jadinya suatu barisan bilangan bulat tak negatif dikatakan grafikal jika barisan tersebut merupakan barisan derajat dari suatu graf. Merupakan barisan derajat dari suatu graf. Jadinya ini bukan grafikal. Ini barisan derajat ini bukan grafikal, 553210. Ya, karena bukan merupakan barisan derajat dari suatu graf. Kita lanjutkan dengan teorema 1-2, teorema Havel-Hakimi. Isinya sebagai berikut. Barisan bilangan bulat tak negatif S, D1, D2, dan seterusnya, DP, dengan D1 lebih besar sama dengan D2, lebih besar sama dengan dan seterusnya, lebih besar sama dengan DP, dengan P lebih besar sama dengan 2, dan D1 lebih besar sama dengan 1, adalah grafikal jika dan hanya jika barisan berikut D2 kurang 1, D3 kurang 1, DD tambah 1 kurang 1, DD tambah 1, D1 tambah 2, dan seterusnya DP adalah grafikal. Jadi, barisan bilangan bulat tak negatif ini adalah grafikal jika dan hanya jika barisan S1 berikut adalah grafikal. Jadi, dari barisan bilangan bulat ini, kita buat barisan bilangan bulat berikut. Ya. Ini kalau kita lihat ini dikurangi 1 mulai dari D2. Dari D2 ini ya, D2 dikurangi 1, D3 kurang 1, sampai yang kita kurangi 1 itu sampai sampai D1 plus 1. Ya. Artinya di sini sebanyak berapa kali yang kita kurangi 1 ini? Sebanyak, ini ada berapa banyak? Ini dari D2 ya, sebanyak D1 tambah 1, ya kurang 2, tambah 1, artinya sebanyak D1 kali. Sebanyak D1. Yang kita kurangi 1. Ini tambah 1 ya. Sebanyak D1 kali. Mulai dari D2. Kemudian ini, setelah itu,
Berarti ini kita tuliskan lagi unsur-unsur yang tersisa. Jadinya prosedur Havel-Hakimi adalah sebagai berikut. Dari yang tadi ya, dari teorema, misalkan diberikan barisan P lebih besar sama dengan 1, bilangan bulat tak negatif dengan urutan tak naik. Jika barisan ini memuat suku dengan nilai melebihi P-1, maka barisan tersebut tidak grafikal ya. Karena maksimum derajat itu adalah P-1. Ya, jika tidak, jika semua bilangan dari dalam barisan tersebut adalah 0, barisan tersebut grafikal. Jika terdapat bilangan negatif, maka barisan tersebut pasti tidak grafikal jika terdapat bilangan negatif. Jika diperlukan, urutkan kembali barisan, sehingga merupakan barisan tak naik. Hapus suku pertama, ya hapus suku pertama, misalkan N suku pertamanya dari barisan, kemudian kurangi N bilangan sesudahnya dengan 1. Ya, sama seperti ini ya. Ini hapus suku pertama. Kemudian kurangi N bilangan sesudahnya, ini D2, mulai D2. Ya. Kurangi N bilangan sesudahnya dengan 1. Dalam hal ini D1-nya N ya. N bilangan sesudahnya, artinya mulai D2 sampai D berapa, sebanyak D1. Sebanyak D1. Atau dalam hal D1-nya N, maka kurangi N bilangan sesudahnya dengan 1. Kembali ke langkah 1. Demikian. Sebagai contoh, tentukan apakah barisan bilangan berikut 5544333100 adalah grafikal. Dan jika ya, tentukan graf dengan barisan derajat S. Nah ya, kita lihat di sini terdiri node-nya atas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10. Jadi maksimal daripada derajatnya adalah 9. Semua lebih kecil dari 9 ya, kalau kita ikuti langkah ini ya. Ya, tidak ada yang melebihi 9. Jika berarti ini jika semua bilangan dalam barisan tersebut adalah 0, barisan tersebut adalah grafikal. Tapi tidak ya, tidak semuanya 0. Jika diperlukan, urutkan kembali, tadi sudah berurutan. Kemudian kita langsung ke langkah ketiga, hapus suku pertama. Misalkan suku pertamanya N. Dari barisan, kemudian kurangi N bilangan sesudahnya dengan 1. Jadinya kita hapus suku pertama. Jadi ini ya, ikut ini ya. Dan kemudian kurangi N bilangan sesudahnya dengan 1. Jadi kita peroleh lah. Saya katakan di sini barisan yang baru, saya pakai S1 komplement, terdiri dari kita kurangi, hapus suku pertama, 5 dihapus, berarti kemudian kurangi 5 barisan pertama berikutnya dengan 1, berarti 5 kurang 1, 4, 4 kurang 1, 3, 4 kurang 1, 3, 3 kurang 1, 2, 3 kurang 1, 2, ya. Nah ini udah 5 suku pertama, 3, 4, 5. Ya, berikutnya tulis sisanya 3,100. Seperti itu. Setelah itu tadi kita balik lagi ke langkah 1 ya. Ke langkah 1 ini tidak ada yang 0, tidak semuanya 0 dan tidak ada yang min 1. Kita masuk ke langkah 2, urutkan. Jadi kita perolehlah ini, kita urutkan kembali, kita peroleh 4, 3, 3, ini ya, harusnya 3 dulu, ada 3 di sini, kemudian 2, 2, 1, 0, 0. Ya, kita lihat langkahnya tadi ya, kita balik ke sini, hapus suku pertama kembali, kemudian kurangi N suku bilangan sesudahnya dengan 1. Jadinya untuk memperoleh di sini S2, komplement ya sebelumnya, kita
kita hapus suku pertamanya ini. Dan kurangi 4 suku pertama yang berikutnya dengan 1. Jadi ini 3 kurang 1, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 0, 0. Ini nggak dikurangi. Yang dikurangi hanya 4 suku pertama. Kemudian kita ulang lagi langkahnya yang tadi ya. Berarti S2 ini ya. Kita urut kembali. Karena tidak semuanya 0 dan tidak ada yang negatif. Kita urut kembali. Hasilnya adalah 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Kemudian, ulang lagi. Kita menghasilkan S3 komplement, misalkan ini hapus suku pertamanya, dan kemudian kurangi 2 suku pertama dengan 1. Jadi ini kurang 1, hasilnya 1, ini 1, 2 suku pertama, suku berikutnya tetap di 2, 1, 1, 0, 0. Gitu ya. Kemudian urutkan kembali dari yang paling besar 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0 ya. Benar ya, 3, 4, 5, 6, 7, sini 3, 6, 7. Ya. Kemudian lakukan lagi S4 komplemennya. Kurangkan lagi, hapus suku pertama. Dan kurangkan 2 suku pertama ya. Kurangkan 2 suku pertama dengan 1. Ini dikurangi berarti dengan 1, 0, 0, 0, 0. Kemudian berikutnya tinggal ditulis 1, 1, 0, 0. Urutkan kembali. Kita peroleh S4-nya 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, Kemudian kalau untuk mengikuti langkah yang tadi, S5 hapus lagi suku pertama dan kurangkan suku pertama berikutnya dengan 1. Hanya 1 ini berarti 1 kurang 1, 0. Tuh, wa, ga, ma. Nah, balik lagi kita ke iterasi pertama. Jika bilangan dalam barisan tersebut adalah 0, maka barisan tersebut grafikal. Jadi S5 ini sudah grafikal ya. S5 ini sudah grafikal. Ya, oleh karena kita mengikuti aturan Havel-Hakimi, jika dan hanya jika barisan ini grafikal, berarti kalau ini barisannya grafikal, S5-nya grafikal, berarti S4-nya grafikal, S3-nya grafikal, S2-nya grafikal, S1-nya grafikal, S-nya grafikal. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Oleh karena itu S adalah grafikal. Artinya bisa dibuat grafik dengan barisan derajat seperti ini. Demikian. Jika ya, tentukan graf dengan barisan derajat S. Sekarang kita mau menentukan grafnya. Bagaimana kalau kita ikuti langkah ini? Ya, ikutin aja. Pertama, kita buat ini berarti apa ya? Udah dari S5 ini, kita buat dia suatu vertex 5 buah vertex yang semua berderajat 0. Jadinya saya buat aja di sini kira-kira 1. Semua derajatnya 0 ya. 1, 2, sorry. Ini kepindah langsung nih. Kita ulangi lagi. 5 buah ini ya. 1, saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini dari S5. Oke ya. Katakanlah ini yang kita peroleh dari S5 ini G5. Oke ya. G5. Kemudian dari S4 kita peroleh G4 artinya di sini kan tambahkan satu buah vertex dan buat sehingga barisan derajatnya seperti berikut. Jadi tambahkan satu buah vertex ya.
dan mempunyai barisan derajat seperti berikut. Berarti saya tambahkan satu buah vertex ini ya. Ini yang tadi dari G5. Saya tambahkan satu buah vertex sehingga mempunyai barisan derajat seperti ini. Ini yang baru berarti begini. Gitu ya. Ini kan berarti kan satu yang lainnya sisanya derajatnya 0 juga. 4 buah 0 ini. 1, 1, agak 4, 0. Kemudian untuk mendapatkan S3, tambahkan satu buah vertex. Tambahkan satu buah vertex sehingga barisan derajatnya seperti ini. Tambahkan suatu buah vertex sehingga barisan derajatnya seperti ini. Jadi saya tambahkan satu buah vertex di sini untuk mendapatkan G3. Ya, saya tambahkan satu buah vertex. Ini tadinya begini nih. Waktu di G4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tadinya begini. Saya tambahkan satu buah vertex. Ya. Supaya ini. Saya tambahkan di sini. Satu buah vertex ya. Yang vertex yang baru ditambahkan ini derajatnya 2. Berarti jadinya gini. Kan ini dia ya. Kalau Anda lihat ini 2, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Ini ya. Kemudian untuk memperoleh S2, grafik S2, ini G2, saya katakanlah G2 ya. Dari barisan S2 ini, saya tambahkan satu buah vertex, sehingga vertex yang baru nanti berderajat 2. Ya. Tambahkan satu buah vertex sehingga berderajat 2. Ya. Di mana nih kita tambahin ya? Ini tadi sebelumnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebelumnya seperti ini. Ya. Kita tambah sebuah vertex di sini sehingga ini ya. Ya. Sehingga yang berderajat 2 ada 4 ya. Saya seperti ini aja saya buat. Yang ditambahkan berderajat 2. Ini berarti lihat nih, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0. Bersesuaian dengan S2. Gimana kita memperoleh S1? Tambahkan satu buah vertex. Sehingga vertex yang ditambahkan itu derajatnya adalah 4. Ya. Jadi saya gambar aja yang lama. Yang lama gambarnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini. Ya. Tambahkan satu buah vertex ya. Sehingga seperti ini. Berarti saya tambahkan di mana ini enaknya supaya di sebelah sini juga nggak apa-apa kali ya. Saya tambahkan satu buah vertex sehingga ini menjadi berderajat seperti ini. 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0. Ya. Menjadi seperti ini. Berarti saya tambahkan ini karena menjadi ini ke sini. Sorry, menjadi S1-nya. Yang satu jadi ini nambah seperti ini. 1. Kemudian apa namanya? Jadi ada 3 buah. 3. Berarti yang 2 ya ditambahin jadi 3. Saya tambahkan aja seperti ini ya. 1. Nah ini jadi 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 0. Bersesuaian dengan S1. Kemudian untuk memperoleh graf S-nya, tambahkan 1 lagi dengan
sehingga menjadi seperti berikut ya. Tambahkan 1 sehingga menjadi 5, 5, 4, 3, 3. Satu buah vertex ya. Ini saya gambarkan saja lagi yang lama. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini dia yang waktu G1-nya. Sekarang saya buat sisinya. Ini, kemudian ini. Tambahkan satu buah vertex. Ya, tambahkan satu buah vertex. Saya lihat di sini, saya tambahkan di mana ini ya? Mungkin di sini aja ya. Gak apa-apalah di sini ya. Nah, saya tambahkan satu buah vertexnya di sini. Sehingga berderajat 5. Ini jadi 5 kali dengan ini. Ini udah 4 ya. Saya tambahin 1, ini jadi 5. Kemudian yang 3 jadi 4, ada 2 buah ya. Yang 3 jadi 4, ada 2 buah. Ini yang 3, ini 3 ya, jadi 4. Saya tarik ke sini. Sorry. Ini. Kemudian ini 2 buah ya, ini. 3, kemudian yang lain jadi 3 ya. Yang ini jadi 3 ya. Saya lihat dulu ini. Ini dari sini ini udah jadi 4. Kemudian yang 3 tetap, yang 2 juga menjadi 3. Sehingga ini 3, yang 2 menjadi 3. Ini 3. Ini saya tarik supaya jadi 3 ini. Kemudian ini supaya jadi 3 ini. Nah, seperti ini jadinya S-nya. Kalau kita lihat, ini yang berderajat 5. Ya, lihat ini derajat 5. Ini degree-nya juga 5. Ya. Kemudian berderajat 4 mana? Ada 2 buah yang berderajat 4. Ini 4. Ini 4. 2. Kemudian berderajat 3 ada 3. Ini 1. 2. 3. Berderajat 1 ada 1. Ini derajat 1. Berderajat 0 ada 2. Ini derajat 0. Ini derajat 0. Jadi demikian grafnya dengan barisan derajat ini. Berikutnya kita kerjakan soal berikut. Soal latihan 15 nomor 5 ini ya. Misalkan 1, 1, ada satunya ada 3 buah. 3-nya 2, 4, 5, 6, 6, 7, X8 adalah barisan derajat dalam urutan tak turun. Dalam urutan tak turun dari suatu graf. Tentukan X. Nah, kalau tak turun ini X-nya ini yang pasti kalau nggak 7, 8. Iya ya, kalau nggak 7, 8. Jadi, saya tulis saja di atas X bernilai 7 atau 8. Ini ya, untuk menjawab nomor ini. X nilainya 7 atau 8. Yang mana ini, 7 atau 8? Nah, kita lihat di sini, kan jumlah suatu barisan derajat itu harus genap. Ya, harus genap. Dan ini node-nya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 node dan derajat paling tingginya 11, ini 8, nggak apa-apa ya. Jumlah barisan derajat itu harus genap. Jadi kalau kita lihat di sini, 1 tambah 1, 3 tambah 3 tambah 3, berarti 9 ya. 9.
tambah 9, 18. Coba Anda tambahkan ini ya. 18, 6 tambah 6, 12. 18 tambah 12, 30. 30 tambah 15, 45. Berarti jumlah barisan derajat sama dengan 45 tambah X yang harus bilangan genap, harus genap. Ya. Oleh karena itu, X yang memenuhi supaya dia genap 45 tambah berapa kan? Ini kan ganjil, harus tambah sesuatu yang ganjil. X yang memenuhi adalah 7. Demikian. Oke, selanjutnya Anda kerjakan PR. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat.